Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan fungsi dan tool Microsoft PowerPoint. Selamat menonton. Baiklah, saya akan menjelaskan di menu Home Microsoft PowerPoint. Itu terdapat bulat member format list dengan simbolnya, dan numbering memberi format list dengan angka atau huruf, alik level mengatur level list, line spiking, member jarak antar baris, alignment yang ini alignment fungsinya mengatur posisi perataan kalimat suatu paragraf. Kolom memberi format kolom. Alignment text berfungsi mengatur posisi teks. Cover to smart mengubah ke objek smart. Text direction ini text direction mengatur arah teks. Dan paste digunakan menempelkan hasil kopian. Cut digunakan memotong dan menempelkan objek di slide. Dan copy mengandalkan objek di slide. Dan ada format painter digunakan mengcopy format objek. New slide menu untuk menambah slide. Layout digunakan menentukan tata letak para slide. Reset digunakan mengembalikan posisi, ukuran, dan hal yang telah berubah di slide kembali seperti semula. Dan ada juga delete digunakan menghapus slide. From menentukan jenis font size digunakan untuk ukuran huruf. Insersi digunakan untuk mengurutkan ukuran font dari yang terbesar. Decrease digunakan untuk mengurutkan ukuran font dari yang terkecil. Clear all formatting digunakan untuk menghapus semua font format. Bold untuk menebalkan huruf. Underline untuk member garis bawah huruf. Italic untuk memiringkan huruf. Striker through untuk member garis berada di tengah-tengah teks. Text shadow digunakan untuk member bayangan teks. Character spacing untuk menentukan spasi antar huruf. Check case untuk menentukan tips teks apakah uppercase atau lowercase. From color untuk member warna pada font.
Spave. Ini dia. Digunakan untuk menyisipkan bentuk-bentuk standar dan arrange ukuran dan posisi objek dengan objek yang lain. Quick Style untuk menentukan bentuk visual dari objek sesuai dengan yang ada pada PowerPoint. Spavy Fill untuk memberi warna isi pada objek Spavy. Spavy Online memberi warna garis pada objek Spavy. Spavy Effect untuk memberi efek pada Spavy. Dan ada Find digunakan untuk mencari kata slide. Replace digunakan untuk mengganti seluruh kata pada slide dengan kata yang lain. Select digunakan untuk menyeleksi teks atau objek. Baiklah, kita akan lanjut ke menu Insert. Ada tablet untuk membuat tablet. Hyperlink untuk membuat menu link. Action untuk member penanganan suatu objek jika terkena pointer. Header folder dan folder digunakan untuk member judul pada bagian atas atau bawah slide. Pictures untuk menyisipkan gambar. Clip art untuk menyisipkan clip art atau gambar yang telah tersedia. Foto album untuk menyisipkan foto album. Space digunakan untuk menyisipkan bentuk-bentuk dasar pada slide. Smart Art digunakan untuk menyisipkan visualisasi grafik. Car digunakan untuk menyisipkan diagram. Text box digunakan untuk menyisipkan box yang dapat diisi dengan teks. Word art digunakan untuk menyisipkan dekoratif teks pada slide. Date and time digunakan untuk menyisipkan tanggal dan waktu pada slide yang akan secara otomatis terupdate dengan komputer. Slide number digunakan untuk menyisipkan nomor halaman pada slide. Simbol digunakan untuk menyisipkan karakter yang tidak ada pada keyboard. Objek digunakan untuk menyisipkan embedded object. Movie atau video digunakan untuk menyisipkan video pada slide. Sound atau audio digunakan untuk menyisipkan lagu pada slide. Design ada page setup digunakan untuk mengatur ukuran dan orientasi slide. Orientasi slide digunakan untuk mengatur orientasi slide. Themes dan ada juga themes digunakan untuk menentukan menentukan tema slide.
Themes from. Themes from. Themes from digunakan untuk menentukan from standar pada tema. Themes effects digunakan untuk memberi efek tema. Background style digunakan untuk mengganti warna bentuk background. Hide background grafik digunakan untuk menghilangkan gambar pada background. Ada transition dari preview berfungsi untuk memainkan transisi di slide presentasi yang sudah dibuat. Lalu kita ke turn to this slide. Turn to this slide berfungsi untuk memberikan efek animasi dalam transisi pada slide agar saat presentasi dipindahkan dari satu slide ke slide yang lain ada efek transisi yang membuatnya tidak kaku dilihat. Efek opposition. Efek opposition berfungsi untuk mengubah ke variasi transisi yang dipilih. Di sini ada timing, ada sound, berfungsi untuk memilih suara yang akan diputar selama transisi dari slide sebelumnya ke slide ini. Ada durasi, berfungsi untuk menentukan panjang transisi. Ada apel to all, berfungsi untuk menerapkan transisi, efek dan pengaturan waktu slide saat ini ke seluruh presentasi. Ada on mouse click. On mouse click tunggu sampai klik mouse untuk berpindah ke slide berikutnya. Ada after. After digunakan untuk mengatur perpindahan ke slide berikutnya setelah beberapa detik. Baiklah, kita akan ke animation. Animation ada preview. Digunakan untuk menjalankan atau memainkan animasi yang telah dibuat pada slide. Di sini ada animation. Di animation terdapat dua tool seperti animation digunakan untuk memberi atau memasukkan efek animasi. Efek animasi pada objek seperti teks, gambar ataupun slide. Dan ada efek opposition. Digunakan untuk memberikan atau menerapkan efek animasi ke objek yang dipilih. Ada unfancy animation. Di sini ada add animation, digunakan untuk memilih efek animasi yang kemudian akan ditambahkan ke objek yang dipilih. Animation funny digunakan untuk menetapkan kondisi awal khusus untuk animasi. Animasi painter. Animasi painter digunakan untuk menerapkan animasi objek tertentu yang Anda sukai ke objek lain dalam presentasi. Di sini ada timing. Start digunakan untuk mengatur waktu kapan animasi akan diputar. Duration digunakan untuk menentukan panjang durasi animasi. Delay digunakan untuk mengatur delay atau mainkan animasi setelah berapa detik. Movie earlier digunakan untuk memindahkan animasi saat ini untuk diputar sebelumnya. Move later digunakan untuk memindahkan animasi saat ini untuk diputar nanti. Di sini ada slideshow. Start slideshow terdiri dari from beginning, berfungsi untuk menampilkan presentasi dari slide pertama. Ada from current slide,
berfungsi untuk melompat langsung ke presentasi pada slide. Di sini ada di sini ada custom slideshow. Berfungsi untuk hanya menampilkan slide yang kamu pilih. Ya, kita akan ke setup. Setup terdiri dari setup slideshow. Berfungsi untuk mengatur opsi lanjutan pada tayangan slide. Hide slide. Berfungsi untuk menyembunyikan slide saat ini agar tidak muncul saat kamu sedang berpresentasi. Rehearsal timing. Berfungsi untuk latihan presentasi dengan tampilan slide layar penuh guna mengetahui waktu yang tepat untuk setiap slide. Record slideshow berfungsi untuk merekam narasi audio, gerakan penunjuk laser, waktu slide, dan animasi untuk pemutaran selama kamu mempresentasikan slide. Play narration berfungsi untuk memutar ulang narasi audio dan gerakan petunjuk laser selama kamu memperagakan slide presentasi. Use timing berfungsi untuk memutar ulang animasi dan pengaturan waktu slide selama pertunjukan slide. Show media control berfungsi untuk menampilkan kontrol untuk memutar klip audio dan video saat kamu mengarahkan kursor ke klip selama peragaan slide. Monitor fungsi untuk membiarkan PowerPoint secara otomatis memilih monitor mana yang akan menampilkan tayangan slide kamu atau kamu bisa memilih sendiri salah satunya. Use present view berfungsi untuk menampilkan tampilan slide layar penuh di satu monitor dan tampilan speaker di monitor lain yang menampilkan pratinjau slide berikutnya, catatan pembicara, pengatur waktu, dan masih banyak lagi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fungsi dan tool dari Microsoft PowerPoint. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.